Oke, memang akhir-akhir ini dunia sudah dihebohkan oleh wabah kasus virus corona ya. Kalau kita sedikit overview ke belakang, kapan sih mulai muncul kasusnya? Memang itu sudah mulai muncul di bulan Desember, akhir Desember bahkan tepatnya di 2019. Ada kasus pneumonia di kota Wuhan tepatnya. Cuman waktu itu memang tidak ada informasi yang cukup jelas apa penyebab pneumonia tersebut ya. Berkembang kasusnya lebih lanjut sampai akhirnya di awal Januari pihak otoritas Cina mengkonfirmasi bahwa mereka mengidentifikasi ada virus jenis baru yang menyebabkan kasus pneumonia tadi ya. Virusnya belum ada namanya, varian yang betul-betul asing bagi manusia, bagi mereka waktu itu khususnya, dan mereka akhirnya menamai virus itu tersebut dengan nama nCoV ya, novel coronavirus. Okay. Dan berkembang lagi kasusnya, ada kematian pertama di kota Wuhan, dan ada laporan bahwa kasus itu sudah menginfeksi seseorang di Thailand, sudah lintas negara. Okay. Pemerintah Cina gerak cepat menutup kota Wuhan, lockdown lokal pertama yang dilakukan di kota Wuhan. Nah, namun ternyata hal tersebut sudah sedikit terlambat. Ya, kenapa bilang sudah sedikit terlambat? Karena ternyata sudah ada konfirmasi juga kasus pertama di Amerika Serikat, negara yang cukup jauh dari Cina ya bahkan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini patut dicurigai sudah seberapa lama sebenarnya ada kasus itu terjadi di Wuhan. Karena rentang waktu cuma beberapa minggu sudah muncul di Amerika Serikat, dan pada pertengahan Januari sudah ada konfirmasi positif juga di Jepang ya, 16 Januari tepatnya ya, seorang pria yang baru pulang dari Wuhan sudah terinfeksi kasus corona juga. Sampai dengan akhirnya di tanggal 4 Februari 10 orang terdeteksi sebagai konfirmasi positif di atas kapal Diamond Princess. Mungkin kita pernah dengar sama-sama beritanya ya, ini cukup heboh waktu itu beritanya karena mereka berhari-hari, berminggu-minggu di dalam kapal nggak bisa turun. Sampai akhirnya dievakuasi oleh negara masing-masing. Kasus tersebut berkembang lebih jauh lagi sampai akhirnya penyebarannya bukan cuma ada di Cina, sudah menyebar ke Mesir, menyebar juga ke Indonesia, ke Iran, dan akhirnya tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, coronavirus ini dinyatakan sebagai wabah global atau pandemik global, bukan lagi sebagai epidemi lokal di Cina semata, tapi sebagai pandemi global. Dan ternyata sampai dengan sekarang kasusnya tidak berhenti bergulir. Ya, sampai dengan sekarang, makanya saya bikin tanda tanya di situ. Karena kita tidak pernah tahu ini sampai kapan ini akan berlanjut ya. Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang kita dengar di berita beberapa negara bahkan sudah mengalami fase gelombang kedua, khususnya di Cina ya. Jadi ada negara yang mengalami penurunan, tapi ada negara yang mengalami kenaikan kasus. Jadi kita tidak sama tahu ini kapan akan berakhir, lebih tepatnya. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat data yang sampai dengan bulan Mei ya, dari awal muncul kasusnya mungkin di bulan Maret kurang lebih, ini trennya sangat-sangat cepat. Bahkan ada kenaikan tren konfirmasi positif. Meskipun memang akhir-akhir ini kita dapat informasi konfirmasi positif yang bertambah jumlahnya ini karena memang pemerintah juga menambah jumlah pengetesan ya terhadap orang-orang yang memang dicurigai sebagai ODP dan PDP. Tapi melihat tren ini, bahkan kalau kita lihat tren 15 hari terakhir, angka penularan masih cukup tinggi. Demikian juga angka dengan kematian ya, dengan angka kematian juga masih cukup tinggi. Meskipun memang secara persentase, angka kematian di awal kasus ini muncul di Indonesia dengan sekarang memang sudah turun ya. Di awal kasus ini muncul di Indonesia, angka kematian itu di 9%, sekarang kurang lebih di 6%. Tapi ini tetap bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Karena apa? Kalau kita lihat data-data yang ada, ini menunjukkan bahwa kita masih di tengah-tengah wabah. Wabah itu masih belum berlalu di Indonesia. Mungkin di beberapa negara lain trennya sudah turun. Di kita, trennya malah belum mencapai puncaknya. Dan ini sesuatu yang sedikit mengkhawatirkan ya. Kenapa mengkhawatirkan? Nah, karena pada saat wabah ini terjadi, WHO sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa virus corona ini mungkin
akan berada di muka bumi untuk jangka waktu yang lama. Bahkan WHO sudah mengatakan, meskipun beberapa negara sudah menetapkan pembatasan ya, ada yang namanya lockdown wilayah, lokal, sampai lockdown negara, tetap tidak bisa menghentikan virus itu sepenuhnya. Ya, jadi ke depannya virus ini akan diperlakukan sebagai sebagai endemi, di mana virus itu mungkin tidak pernah hilang, tapi diusahakan tidak menjadi wabah. Ya. Virus itu akan sama seperti HIV. Awal-awal kasus dulu HIV muncul juga, dan sempat menjadi wabah juga, dunia belum tahu cara menanganinya, penyebarannya juga cukup cepat, dengan korbannya cukup banyak. Akhirnya pada saat ada cara untuk mengendalikan virus HIV, dan akhirnya orang yang terinfeksi virus HIV pun tetap bisa hidup normal. Sekarang mungkin meskipun ada virus HIV, kita tidak terlalu khawatir. Karena kita bisa hidup bersama dengan virus tersebut. Bahkan orang yang sudah terinfeksi pun bisa hidup bersama dengan virus tersebut. Mungkin itu pun akan terjadi dengan virus corona ini. Mungkin ya. Karena sampai sekarang kita nggak tahu kapan ada vaksinnya. Dan pun kalau ada vaksinnya, apakah dia bisa menghilangkan semua varian dari virus corona? Karena yang saya tahu, beberapa varian virus corona ini sudah muncul. Bukan hanya satu jenis varian. Varian yang ada di Asia dengan ada di Eropa, di Amerika, itu berbeda-beda. Jadi kalaupun ada vaksin itu varian yang mana? Ya, kemampuan virus ini bermutasi juga masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh mana dan secepat mana dia bermutasi. Semakin cepat dia bermutasi, itu juga semakin membuat tantangan untuk vaksinnya sendiri ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Oke, apa respon pemerintah Indonesia? Yang jelas pemerintah Indonesia melalui presiden kita sudah menyatakan kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID. Ya, kita mungkin harus siap menghadapi kondisi di mana kita tetap bekerja, masyarakat harus produktif, tetap beraktivitas, menghasilkan sumber daya ekonomi yang bergerak kembali, sambil tetap aman dari COVID-19 ini. Nah, ini yang nggak mudah. Ya. Ini bukan berarti kita menyerah, tapi bagaimana kita beradaptasi. Ya. Jadi kedepannya kita akan memasuki tatanan baru dalam bergaya hidup yang disebut sebagai new normal atau new normal life tadi ya. Bagaimana kita hidup beraktivitas di tengah-tengah wabah sambil kita berusaha produktif dan tetap aman tidak terinfeksi virus ya. Ini tantangan ke depannya. Oke. Jadi kalau kita bicara new normal life, apa yang berubah dalam new normal life? Yang jelas pertama sekali cara kita berinteraksi ya. Bersosialisasi, bergaul, itu nggak akan pernah bisa sama lagi. Berlibur, menikmati hiburan. Kalau dulu kita bisa pergi ke mall, tamasya, ke bioskop. Sekarang mungkin ke depannya akan sedikit berbeda. Ya. Terlepas dari kita punya rasa khawatir dan rasa takut juga ya. Mungkin ke depannya walaupun kita rasa takutnya berkurang, tetap ada perbedaan cara kita menikmati hidup. Cara orang belajar. Ya, bulan 7 nanti, informasinya saya baca di berita, sekolah akan dibuka kembali. Kementerian Pendidikan sudah mengatakan tidak akan mengundur kegiatan sekolah. Tentu ini challenging sekali ya. Bagaimana anak-anak kita, saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita akan belajar di tengah wabah. Ya, cara orang bekerja juga akan mengalami banyak perubahan. Cara orang berdagang dan pastinya cara orang berbisnis akan banyak perubahan. Di mana saja perubahan itu akan terdampak? Atau dalam hal bicara dampak, perubahan itu akan terasa dampaknya di mana? Yang jelas pertama dampak akan terasa itu di ruang private kita sendiri ya. Mulai dari ruang private kita pun akan terdampak. Contohnya sekarang lah, saat kita keluar dari rumah mau sekedar pergi ke Indomaret atau ke salah satu tempat perbelanjaan, kita kembali ke rumah, apakah bisa sama seperti dulu? Langsung masuk rumah, langsung taruh barang, kalau beli belanjaan, beli makanan langsung buka, langsung makan, langsung minum. Sekarang tidak bisa. Harus sibuk bersih-bersih sana sini. Ya, harus ganti baju, mungkin bahkan perlu mandi dulu. Ya. Bahkan dari ruang private pun sudah dimulai perubahannya. Nah, berikutnya perubahan akan terasa di ruang publik.
sekolah, pusat belanjaan, transportasi, pusat kebugaran, pusat hiburan, dan yang paling penting salah satu yang akan terdampak perubahan itu adalah di tempat kerja. Ya. Tempat kerja seperti gedung perkantoran, pabrik, pelayanan jasa lainnya pasti akan sangat terdampak ya terhadap perubahan tersebut. Dan perlu menerapkan penyesuaian dan pengaturan baru akan dapat sejalan dengan upaya untuk mencegah supaya tidak ada penularan tempat kerja. Sambil tetap berupaya agar aktivitas secara normal dan produktif bisa berjalan. Nah, kata kuncinya di sini. Bagaimana bisa produktif, tapi tidak terjadi penularan tempat kerja. Ya. Ini tantangan yang nggak mudah. Oke, bicara perspektif ketiga terhadap new normal life. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang ketiga? Apa sumbangsi kita terhadap new normal life? Oke. Kembali kita bicara new normal life, kaidah yang perlu diperhatikan tetap adalah protokol kesehatan. Karena hanya satu-satunya referensi yang bisa kita jadikan acuan saat ini adalah protokol kesehatan ya. Penggunaan masker atau alat pelindung diri saat di area publik. Jaga jarak aman minimal 1 meter, bahkan sekarang direkomendasikan 2 meter. Ya. Menjaga tidak saling bersentuhan fisik. Kita orang Asia, kita sangat terkenal suka dengan sentuhan fisik ya. Berjabat tangan, merangkul, ya. Kita sangat suka, tapi ini pun nanti akan kita hindari. Berikutnya bicara pola hidup bersih sehat atau PHBS. Cuci tangan, tidak megang area muka sebelum cuci tangan. Dan terakhir jaga imunitas tubuh ya. Cukup istirahat, banyak makan dan olahraga ya. Makan bergizi ya, jangan Indomie lagi. Kita orang-orang kantoran terkadang kan ya senangnya Indomie ya. Makan siang malas pergi makan keluar, udah Indomie aja. Nanti ke depannya kita harus hati-hati. Untuk sekedar makan aja pun kita harus mempertimbangkan apakah ini cukup gizinya bagi kita. Ya. Semua protokol kesehatan ini tujuannya adalah kembali menjaga penularan virus tidak terjadi di tempat kerja. Ya, kata kuncinya adalah kembali penularan. Ya. Oke, kita kembali sedikit flashback belakang. Bagaimana mekanisme penyebaran virus SARS-CoV-2? Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Awal mulai penyebaran muncul adalah kontak langsung dengan sumber virus. Dalam hal ini, informasi yang kita sudah sama tahu, kontaknya adalah antara manusia dengan binatang. Binatang yang mengandung virus khususnya ya, baik melalui kotorannya, dengan memakan hewannya, maupun terkena darah dari hewan tersebut. Ya, dalam hal ini, kasus ini, yang dicurigai adalah kelelawar ya. Dan memang beberapa jenis binatang seperti kelelawar dan terenggiling, itu sudah terbukti dari hasil uji yang dilakukan memang mengandung virus SARS-CoV-2. Nah, kalau hanya dari manusia ke binatang, tentu tidak akan menjadi wabah secepat ini dan seperti kondisi sekarang ya. Apa yang menyebabkan menjadi wabah? Saat timbul kontak antar orang. Ya, penularan dengan melalui kontak antar orang. Human to human contact. Itulah yang menyebabkan virus ini mewabah dengan menjalar ke semua negara, seluruh benua yang ada di muka bumi ini ya. Kita menghirup udara yang mengandung droplet yang bermuatan virus. 3, permukaan benda yang terkena droplet bermuatan virus. Dan terakhir, pelepasan virus dari kotoran orang yang mengidap virus atau fecal shedding. Poin terakhir ini meskipun tidak menjadi sumber utama, tapi di beberapa tempat ini masih menjadi sesuatu yang perlu waspadai. Ada orang mungkin yang tanpa gejala, tapi dia positif, ya meskipun dia kelihatan sehat, dia mungkin mengeluarkan kotoran dari tubuhnya yang tidak begitu bersih, mungkin dibilas, dan virus bisa menyebar. Ya, itu juga salah satu tantangan ke depannya. Oke, kita bicara OTG. Ada 2 jenis OTG, silent killer dan hidden carrier. Sebagai seorang yang OTG silent killer, dia tampaknya normal, ya. Dia bisa jadi memang didiagnosa sebagai positif COVID-19. Dan biasa yang terkena atau terjangkit oleh
virus yang disebabkan oleh OTG silent killer ini adalah orang-orang yang bekerja di dunia medis. Ya, para medis, dokter yang menangani pasien. Kalau kita sering dengar, ada dokter, suster terinfeksi virus, dia biasanya dari orang-orang yang OTG seperti ini. Ya. Nah, yang berikutnya hidden carrier. Nah, kalau kita sering dengar akhir-akhir ini, ada orang ODP, PDP, yang kelihatannya sehat, disuruh isolasi di rumah, ya, isolasi mandiri, tapi dia istilahnya membangkang, ya, tidak mau isolasi mandiri. Dia pergi jalan-jalan, tubuhnya tetap sehat normal, tidak ada temperatur tinggi, bahkan tidak ada batuk, tidak ada flu, tidak ada bersin, tapi dia positif. Nah, orang-orang seperti ini bisa jadi masuk ke tempat kerja kita. Karena dia akan lolos melalui pemeriksaan yang kita lakukan di pintu gerbang depan. Ya. Karena sampai sekarang kan pemeriksaan kita masih mengandalkan temperatur cek. Yang paling utama, ya. Nah. Oke, saya bicara penyebaran melalui droplet. Banyak orang mengatakan hanya pada saat batuk dan bersin, droplet bisa menyebar. Benar, itu nomor 1, ya. Ya, dari ilustrasi yang bisa dilihat di sini, ini simulasi dilakukan oleh salah satu lembaga penelitian di Jepang, ya. Sebenarnya ini video, cuma saya bikin foto saja. Jadi orang bersin, ada orang bersin di sini, ini dipindah, ya, atau di scan, dropletnya muncrat, keras. Droplet yang masih berukuran besar akan cepat hilang, karena dia akan turun ke bawah. Namun yang bersifat ukurannya kecil akan terus bertahan di udara. Ya, dia akan terus Halo, Bang Winor. Oke, teman-teman masih connect semua nih, ya? Oke, masih connect. Oke, kita tunggu. Ini kayaknya memang lagi hujan. Jadi koneksinya lagi buruk itu kayaknya, Pak. Betul. Ini kayaknya rata nih hujan di Jawa nih. Bang Winor sudah gabung lagi ya, Bang Winor? Bang Winor? Ya, halo. Oke, silakan dilanjut, Bang Winor, ya. Oke, sorry, mungkin karena hujan, ya, situasinya memang hujan. Oke, di foto kedua ini, orang berbicara normal tapi dengan suara yang lantang, ternyata juga mengeluarkan droplet. Kembali droplet berukuran besar, cepat hilang. Tapi yang kecil-kecil bertahan di udara. Nah, pada saat orang yang berbicara tanpa menggunakan masker dengan jarak yang cukup dekat dengan orang seperti ini, ya. Sorry, Bang Winor, kayaknya belum di screen share nih, Bang Winor. Belum, sorry. Putus, ya? Oh, karena putus tadi, ya? Maaf. Ya, Oke, saya coba screen share. Oke, sudah? Oke, silakan dilanjut. Oke, teman-teman, nikmati lagi posisinya. Kita dengarkan petua dari Bang Winor. Pada saat orang berbicara, dropletnya keluar dari lawan bicaranya, otomatis si lawan bicara yang mendengarkan pembicaraan tersebut berpotensi menghirup droplet dari orang yang sedang berbicara. Ya. Droplet yang berukuran kecil khususnya, ya, yang ukurannya mikro, disebut mikro droplet. Makanya ini pentingnya salah satunya menjaga jarak. Karena kalau tidak menjaga jarak, maka droplet itu bisa dengan mudah terhirup ke tubuh kita, ya, melalui saluran pernapasan. Nah, di simulasi ketiga, ada sekitar 10 orang dikumpulkan dalam satu ruangan tertutup. Anggaplah ruang meeting, ya, atau training. Salah seorang batuk.
Dia batuk, bahkan pada saat dia batuk, itu jarak droplet itu bisa lebih dari 2 meter tersembur. Droplet berukuran besar, diilustrasikan dengan warna kuning di sini ya. Muncul bersama dengan yang warna merah sebagai mikro droplet. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, semua yang berukuran besar, dropletnya akan turun ke bawah. Oke. Meskipun dia sudah menyebar duluan ya. Dan tinggallah yang berukuran kecil atau mikro tadi. Kalau di videonya, bahkan dalam waktu 20 menit, satu ruangan ini sudah terpapar dengan mikro droplet. Ya. Jadi betapa pentingnya menjaga jarak terlihat dari simulasi ini. Yang sayangnya masyarakat kita masih kurang menyadarinya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah virus tersebut bisa bertahan lama di benda-benda? Kita sudah sering mendengar pasti ya. Memang benar, virus itu ternyata bisa bertahan lama di benda-benda yang ada. Baik dari orang yang bersin, batuk, atau dari OTG yang memegang permukaan benda tersebut. Ya, ini juga menjadi tantangan ke depannya bagaimana kita berinteraksi dengan orang banyak di area publik. Contohnya tempat kerja kita. Apakah kita nggak boleh megang apa-apa sama sekali gara-gara hal itu? Atau harus pakai sarung tangan selalu setiap saat? Contohnya ya. Oke. Aspek apa yang perlu penyesuaian terhadap new normal life? Pasti yang pertama adalah perilaku individu ya. Dalam menjaga higienitas pribadi dan komunal. Ya, kita juga bertanggung jawab bagaimana kita tidak menularkan terhadap orang lain. Kita sehat dan orang lain pun sehat. Yang kedua, kesiapan tempat kerja ya, dalam melakukan penyesuaian ataupun pembatasan. Ya. Pembatasan yang mungkin sudah berlaku saat ini, bisa jadi itu akan berlangsung lebih lama lagi. Atau dalam jangka waktu yang lebih panjang ya. Kita untuk melakukan penyesuaian tersebut. Mungkin beberapa tempat kerja kemarin sudah dengan aktivitas secara masif ya atau slowdown. Jadi mungkin tanda misalnya ada nggak potensi ajang tempat penularan berikutnya? Ini tantangannya ya. Secara data di Indonesia sudah ada satu pabrik yang menjadi tempat penularan baru di Jawa Timur. Ya, salah satu pabrik rokok sudah menjadi salah satu klaster di Jawa Timur sana. Itu baru satu dalam kondisi memang kemarin kita slowdown. Bagaimana nanti setelah di bulan Juni atau Juli, ekonomi digerakkan secara penuh. Jangan sampai ada klaster-klaster baru berdatangan ya. Oke. Dalam bicara perubahan perilaku individu, yang paling pertama adalah kedisiplinan diri dituntut ya. Bagaimana masker saat ini kita gunakan, itu menjadi sesuatu yang normal ke depannya. Apakah kita siap menggunakan masker 8 jam sehari di kantor maupun di lapangan? Ya, ini tidak mudah karena memang ini butuh kebiasaan. Mencuci tangan, tidak menyentuh area wajah. Apakah bisa kita 8 jam sehari tidak memegang area muka kita? Contoh kayak membersihkan mata, membersihkan hidung, megang mulut. Ya, habis makan bersihin mulut pakai tangan. Itu mungkin kedepannya harus hati-hati. Terus kedua, interaksi sosial. Pasti akan lebih berjarak secara fisik. Jabat tangan, rangkulan, duduk berdekatan, berdiri berdekatan, bicara berdekatan. Bahkan menghindari keramaian. Nah, ini yang lucu kan. Orang Indonesia itu kan senangnya keramaian ya. Lagi PSBB aja malah ngumpul rame-rame kan. Nah, ini kedepannya apakah bisa kita konsisten menghindari keramaian? Terus kita bicara mengurangi atau membatasi penggunaan barang-barang yang bersifat komunal. Pinjam-pinjam ATK kalau di kantor. Pinjam-pinjam barang antar teman. Itu pun harus dihindari. Berbagi makanan. Kita kan sering tuh ya, saking kita dekat sama teman, kita satu piring, bahkan pakai satu sendok berbagi makanan. Bahkan katanya kalau laki-laki itu
menunjukkan dia akrab itu dia berbagi minuman, ya, di botol yang sama, di gelas yang sama. Itu kedepannya harus kita hindari. Terus berikutnya, yang tidak kalah sulit adalah memperlakukan setiap barang yang berada di area publik itu dengan prinsip kehati-hatian. Jadi kita selalu berpikir bahwa apapun yang ada di area publik, ini bisa menjadi media penularan. Ya. Tentu butuh sangat-sangat kedisiplinan tinggi untuk membuat diri kita ini memperlakukan benda-benda tersebut dengan lebih hati-hati. Ya. Biasanya orang seminggu pertama akan hati-hati, tapi udah sebulan, 2 bulan, apakah bisa tetap hati-hati? Terus berikutnya, prosedur dasar kebersihan pribadi. Ya, ini tadi sudah sempat kita singgung di awal. Setiap habis kembali dari area publik dan masuk area private atau pulang ke rumah, ya, diri kita, barang-barang kita bawa dari area publik itu harus segera dibersihkan. Apapun juga yang habis dipinjam oleh orang lain harus segera dibersihkan. Ya, ini butuh disiplin tinggi juga. Dan terakhir, proaktif menjaga kesehatan pribadi. Kalau lagi sakit atau kurang sehat, jangan paksakan diri untuk keluar dari rumah. Apapun juga kepentingannya. Karena apa? Kita tidak pengen kita lagi sakit, menulari orang lain, penyakit kita ke orang lain, dan pada akhirnya orang tersebut mengalami kendala di mana imunitas dia pun diuji oleh sakit yang kita berikan ke dia. Anggaplah bukan sakit COVID ya, sakit flu batuk biasa. Tapi karena ulah kita, seseorang di luar sana, imunitas tubuh dia pun jadi terganggu. Dan akhirnya dia pun rentan mendapat penularan COVID-19 tadi. Ini bicara perubahan perilaku individu. Kelihatannya sepele, kelihatannya simple, tapi faktanya ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Teman-teman pasti 2 bulan, 3 bulan terakhir ini sudah mempraktekkan beberapa di antaranya. Dan Anda pasti bisa tahu juga mana yang Anda sering fail untuk melakukannya secara konsisten. Oke, bicara tempat kerja. Apa yang bisa kita lakukan tempat kerja? Penyesuaian apa yang perlu kita lakukan? Kita bicara penyesuaian, tentu yang pertama sekali kita lakukan adalah sebagai orang safety ya, atau seorang K3. Yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan analisa risiko lebih dulu ya. Yang lebih mendalam terhadap semua titik potensi penularan. Ya. Apakah ada titik-titik di mana penularan wabah itu bisa dengan mudah terjadi? Itu perlu dianalisa di tempat kerja kita. Setelah kita analisa, baru kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan untuk mencegah tidak ada penularan tempat kerja kita dari wabah virus COVID-19. Ya. Saya coba berikan beberapa contoh. Ini contoh dari hasil analisa saya terhadap potensi penularan. Ya. Tentu kalau kita bicara analisa resiko, orang safety itu biasanya punya banyak toolsnya ya. Ada banyak rumusnya, banyak caranya. Kita nggak akan bahas toolsnya sekarang di sini. Saya coba tawarkan contoh dari hasil analisa saya, titik-titik di mana orang bisa dengan mudah menjadi tertular, ya, atau disebut titik kumpul. Titik kumpul itu ada titik di mana pekerja dapat berkumpul atau bertemu dalam jumlah yang lebih dari 2 atau 3 orang pada saat yang sama di suatu tempat, ya. Titik kumpul mana saja yang bisa terjadi potensi penularan? Pertama, ruang produksi, jelas ya. Apa yang bisa dilakukan supaya ruang produksi tidak menjadi tempat penularan? Yang paling pertama, sesuai dengan kaidah jaga jarak, kita review. Apakah bisa ruang produksi tersebut diatur jarak antar orangnya? Ya. Kedua, workbench-nya di-review. Apakah bisa workbench-nya diatur menjadi lebih renggang? Kalau workbench-nya lebih renggang, otomatis orang duduk juga tidak berdekatan. Dan berikutnya, apakah bisa unit produksinya dipecah-pecah menjadi unit yang lebih kecil? Ya, beberapa perusahaan, contoh kayak Garmen ya, itu satu lokasi kerja, satu bangunan, mungkin bisa ratusan sampai ribuan orang berada di satu lokasi kerja sama di dalam satu line produksi yang sama. Nah, ini tentu tantangan tersendiri juga. Bagaimana bisa menjaga jarak? Kalau seorang sudah sebanyak itu, tentu potensi penularan bakal lebih tinggi. Ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan pemecahan unit produksi, maka yang bisa dilakukan paling akhir adalah PHBS dan penggunaan masker. Poin terakhir ini berarti mengandalkan disiplin individu dan imunitas individunya sendiri. Ya, makanya ini selalu poin paling akhir yang saya tawarkan. Ya.
Berikutnya kita bicara gerbang dan jalan masuk ke pabrik. Ya, kalau kita coba lihat ke pabrik-pabrik yang memang jumlah karyawannya banyak, titik paling rentan salah satunya adalah gerbang. Pada saat pergantian shift itu bisa orang yang keluar dan masuk itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan dalam satu waktu yang sama rentang waktunya ya, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tentu perlu ada langkah-langkah upaya supaya ini tidak menjadi titik kumpul. Ya, bisa dengan mengatur jalan keluarnya, arus keluar dan arus masuk bisa dipisahkan, mungkin contohnya jam keluar masuk yang dipisahkan, separasi antar jalur lebih bagus bahkan kalau bisa separasi fisik ya, sehingga tidak ada tumpang tindih antara orang satu dengan orang lain. Dan terakhir memang kalau nggak bisa juga PHBS. Oke, berikutnya ke ruang kantor. Apa yang bisa dilakukan di ruang kantor? Sama prinsipnya. Kalau memang bisa dikurangi jumlah orangnya. Kalau dulu kita senang kantor yang besar, berkumpul orang banyak, ya, kedepannya mungkin kita perlu pertimbangkan kantor-kantor yang kecil dengan orang lebih sedikit dan terpencar-pencar demi menjaga supaya kaidah jaga jarak itu tetap terpenuhi. Ya. Sedapat mungkin jaga jarak. Jika tidak bisa kembali separasi atau paling rendahnya adalah PHBS. Kantin makan. Mungkin beberapa perusahaan dengan mudah mengatakan, oke, kita tutup saja kantinnya. Tapi tidak semudah itu bagi mungkin unit kerja yang lain, perusahaan yang lain. Atau bahkan bagi orang yang memang bisnisnya bergerak di bidang jasa tersebut. Ya. Apakah bisa lakukan pengaturan jumlah orang yang sedang makan? Kalau nggak bisa, apakah bisa jumlah kantinnya diperbanyak? Ya, unit kantinnya diperbanyak, sehingga orangnya bisa dijaga supaya tetap dalam kaidah jaga jarak. Dan terakhir, apakah bisa rotasi kerjanya mungkin diatur supaya yang makan di kantin itu nggak jumlah yang besar. Dan kalau memang nggak bisa juga, ya kembali PHBS. Ruang ganti baju juga berlaku hal yang sama. Karena area publik yang memang sering di orang keluar dan masuk, ruang ganti baju, ruang toilet, bagaimana pengaturannya? Ya. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk direview. Ya. Halo? Mas Winner? Ya, halo? Ya, halo? Tadi ada yang manggil saya, maaf. Iya. PHBS itu apa, Mas? Lupa saya. Pola hidup bersih sehat. Oh, pola hidup bersih sehat. Oke. Kopi. Oke. Bus jemputan. Beberapa perusahaan juga menyediakan bus jemputan. Ya. Kalau di PSBB sebenarnya sudah jelas aturannya. Nah, ini pun sebenarnya bisa diterapkan juga di lingkungan perusahaan. Jaga jarak antar penumpang. Tadinya pakai bus besar dipecah jadi bus yang kecil sehingga orangnya bisa berjaga jarak. Ya, rotasi jam kerja juga diatur. Dan terakhir PHBS juga. Paket kendaraan juga sama, mes karyawan. Di salah satu perusahaan di Papua sana, mes karyawan jadi tempat penularan. Karena kalau mes model kayak di perusahaan tambang, itu mes itu kayak betul-betul barak militer ya. Orang tidurnya di atas dan di bawah, dalam satu ruangan itu mungkin ada bisa 4 bunk bed atau mungkin sampai 8 bunk bed ya. Otomatis kalau ada penularan, ini sangat cepat. Ya. Ini pun perlu direview. Apakah unit mesnya bisa dipecah atau jumlah orang dalam mes yang dikurangi? Ini betul-betul butuh intervensi dari manajemen ya. Dan bagaimana area rekreasi di mes itu juga perlu dikontrol. Ya, kalau memang bisa ditiadakan. Tapi terkadang beberapa mes itu ruang TV-nya adalah ruang berkumpul. Tidak semua mes itu punya TV yang tersedia di setiap kamar. Ya, beberapa perusahaan tambang, perusahaan minyak mungkin ada yang berlakukan hal seperti itu. Ruang meeting, ruang pelatihan, berlaku juga hal yang sama. Bahkan kalau bisa, hindari penggunaan meeting yang sifatnya tatap muka, pelatihan tatap muka. Gunakan teknologi. Ya, bagaimana teknologi sekarang sebenarnya sudah banyak ya. Kayak kita sekarang inilah contohnya. Jadi itu pun sebenarnya bisa diupayakan. Terus area kerja lapangan. Nah, challenge paling besar salah satunya bagi sebagian besar pabrik adalah bicara area kerja lapangan. Tapi satu sisi, penularan di lapangan terbuka itu jauh lebih
kecil resikonya daripada di ruangan tertutup ya. Karena droplet itu akan tertiup angin lebih mudah. Dengan catatan, orang tidak bergerombol. Kalau orang bisa dipecah-pecah menjadi unit kerja yang kecil-kecil, ya, dan tidak bekerja secara bersamaan di satu waktu, satu tempat, ini efek penularan juga bisa lebih ditekan. Ya. Nah, berikutnya kita bicara titik sentuh. Jadi kalau tadi kita bicara menganalisa titik kumpul, di mana orang bisa berkumpul dan tidak bisa jaga jarak, maka berikutnya adalah bicara analisa titik sentuh. Titik sentuh ini akan ada kaitannya dengan titik di mana kita menyentuh benda dan benda tersebut mungkin mengandung virus dan tangan kita yang terkontaminasi virus tadi menyentuh permukaan muka kita. Ya, titik sentuh ini pun perlu dianalisa. Ya, di area publik pasti banyak titik sentuh. Ya, contohnya mesin absensi, gerbang masuk, pegangan pintu. Ya. Bisa tidak dianalisa apakah menggunakan teknologi non kontak, absensi tanpa kontak, mungkin pakai swipe kayak zaman dulu, pakai ID card ditempelin, atau mungkin pakai aplikasi. Ya, sekarang sudah banyak aplikasi untuk absensi. Demikian juga untuk gerbang masuk. Apakah bisa menggunakan teknologi ya? Dan terakhir pegangan pintu. Apakah bisa juga tanpa kontak? Kembali kalau nggak bisa, ya memang kembali ke standar yang paling rendah adalah PHBS. Sehabis kita pegang, kita bersihkan tangan, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer. Atau sebelum digunakan, kita lap dulu. Mesin absensi dilap dulu sebelum digunakan, baru kita tempel jari kita. Pintu juga sama, dilap dulu, baru kita buka pintunya. Atau kita lapisi dengan mungkin sejenis kain ya, untuk megang gagang pintunya. Terus perlengkapan makan. Sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan penularan dari perlengkapan makan di area publik itu sangat mudah terjadi. Kita sama tahu kalau kita makan di sistem buffet ya, untuk setiap ngambil makanan itu pasti ada sendoknya. Nah, sendok ini sendiri akan bergantian dipegang oleh orang banyak. Semakin sering dipegang oleh orang berganti-gantian orang, maka penularan akan terus berlanjut. Ya. Ini perlu direview, apakah memang kantin bisa ditiadakan? Kalau nggak bisa, apakah perlengkapan makannya bisa dirubah menjadi sekali pakai? Atau menggunakan mekanisme makanan kotak, atau pakai sistem penyajian di mana yang menyajikan adalah petugas yang memang tidak berganti-ganti. Ya. Dan itu langkah paling akhir kembali PHBS. Loker baju karyawan juga sama. Diwaspadai sebagai titik sentuh juga. Jadi prinsipnya pada saat orang sebelum membuka lokernya, dia harus bersihkan dulu lokernya. Titik-titik di mana dia akan bisa bersentuhan dengan loker tadi, dia lap dulu, baru dia buka. Keran toilet atau keran wudhu. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya kalau bicara keran ini ya, karena sekarang di pasaran juga banyak jenis keran yang punya gagang. Jadi kita bisa membuka kerannya dengan menggunakan siku atau menggunakan lengan tangan, tidak dengan jari-jari kita. Ya, tapi kalau memang nggak bisa juga, ya kembali upayakan bersihkan dulu, baru digunakan. Mesin produksi. Bicara mesin produksi, ini tidak mudah untuk kita samakan dengan area kantor ya. Apakah bisa semua area kerja di ruang produksi tersebut dilap sebersih mungkin untuk menghindari penularan? Tentu tidak semudah itu ya. Kembali prinsipnya adalah area di mana potensi sentuhan itu sering terjadi, kita harus fokus di situ untuk melakukan upaya kerja 5S menjadi lebih kencang di situ. Ya, 5S itu kalau di pabrik kita sudah tahu lah apa istilahnya ya. Nggak jauh-jauh dari bersih-bersih. Lap-lap. Jadi area pekerja di mana mesin-mesin sering pegang oleh pekerja, dan apalagi pekerjaan yang berganti-ganti yang memegangnya, itu perlu diupayakan untuk sering-sering dilap. Oke. Terus bicara akses keluar masuk manusia. Ya, ini juga bisa berlaku prinsip titik sentuh tadi terjadi. Ya, untuk menghindari orang saling bersentuhan, kembali diupayakan segregasi dan separasi. Supaya orang yang keluar dan masuk, ya cuma sekedar ngobrol saja, tetapi tidak perlu berjabat tangan. Dan terakhir bicara peralatan kantor. Nah, peralatan kantor, kalau dulu demi efisiensi, mungkin
Kita sering melakukan penghematan dengan cara satu ATK dipakai mungkin untuk beramai-ramai. Ya, kedepannya itu perlu dievaluasi apakah perlu seperti itu, apakah bisa disediakan untuk individu. Bahkan ada beberapa perlengkapan kantor yang memang dari awal disetting untuk digunakan rame-rame kayak mesin fotokopi, coffee maker. Ini hal-hal kecil yang tapi pasti luput untuk kita perhatikan. Biasanya orang sekarang ini kan sudah mulai fokus nih bersih-bersih ya. Yang paling sering dibersihkan biasanya apa? Gagang pintu ya. Tapi mesin fotokopi siapa yang ngebersihin? Coffee maker kita minum tiap pagi atau siang atau sore. Itu berapa orang mencet tombol mesin kopi tadi? Apakah pernah dibersihkan? Seberapa sering dibersihkan? Itu juga titik sentuh yang sangat rawan. Pos security dan resepsionis. Bahkan di pos security dan resepsionis ini, dia sebagai titik kumpul dan sebagai titik sentuh. Karena orang atau tamu, orang luar atau tamu yang datang, akan berkumpul di situ dulu, akan absensi di situ dulu, mungkin induksi di situ dulu, ngobrol dulu situ dengan security atau dengan resepsionis, ngisi buku tamu dulu, ngisi daftar hadir macam-macam, ya. Jadi dia sebagai titik kumpul dan titik sentuh di situ, secara bersama. Belum lagi dia bawa barang. Barang ini mungkin akan dikirim ke dalam area kantor, ya. Jadi ini area yang juga perlu dianalisa bagaimana jangan jadi tempat penularan baru. Loket atau kasir, ya. Loket kasir ini bisa untuk yang sifatnya pembayaran atau penerimaan dokumen. Ini juga titik di mana bisa terjadi titik kumpul dan titik sentuh. Orang akan ada banyak keperluan ke kasir, mungkin akan berkumpul di kasir, dan akan terjadi transaksi barang di situ. Bisa berupa uang atau dokumen. Gudang. Baik gudang penerimaan barang atau pengiriman barang juga sama. Ya. Akan ada titik kumpul dan titik sentuh di situ. Karena akan ada interaksi barang dan interaksi manusia di situ. Apa yang bisa dilakukan? Ya, pertama kalau bisa separasi ya. Atau area drop point, non kontak antara petugas delivery dan orang gudang. Jadi idealnya kayak kita sekarang kalau pesan makanan ya via aplikasi online. Kita pasti sekarang dikit-dikit tidak langsung bawa masuk ke dalam kan. Kita minta taruh di luar dulu. Bisa jadi perlu dipertimbangkan juga ada area-area seperti itu. Untuk area penerimaan barang kita di area kerja kita nanti. Tujuannya apa? Biar bisa di-screening dulu barangnya. Mana barang yang mungkin hanya langsung masuk ke gudang dan tidak disentuh oleh orang banyak. Dan mana barang yang akan masuk langsung ke kantor dan akan disentuh oleh orang banyak. Nah, otomatis untuk barang yang jenis kedua ini yang perlu di-screening dan perlu diupayakan dia disterilisasi dulu. Kalau barang yang langsung masuk ke gudang, kita nggak terlalu khawatir. Karena begitu dia masuk ke rak gudang, seminggu, 2 minggu, sebulan dia di situ, virusnya mati sendiri. Walaupun ada virus ya, dia akan mati karena nggak ada inang untuk penularannya. Tapi barang yang akan berpindah tangan, ini rentan. Ini perlu dikontrol. Oke. Terus ruang tunggu tamu, sama. Tetap diupayakan kalau bisa pembatasan jumlah tamu. Kalau dari awal tamu sudah dibatasi dari pintu gerbang, dari resepsionis, sehingga ruang tamu pun menjadi tidak terlalu crowded ya. Dan bahkan kalau bisa dilakukan sistem pendaftaran tamu dari awal. Pembatasan jumlah tamu yang bisa berkunjung dari awal. Mungkin bisa melalui aplikasi atau melalui email, ada sistem registrasi online, dan ada sistem approval. Jadi jumlah tamu per hari dibatasi, ya, baru tamunya bisa datang. Tapi kalau di bisnis yang berkaitan dengan hospitality, ini tidak mungkin dilakukan ya. Karena apa? Memang tamu itu udah sumber income-nya ya, kayak hotel, restoran ya. Tapi industri yang lain, ini masih bisa dilakukan. Sama ya, kembali ruang meeting, ruang pelatihan, dan area kerja lapangan. Bisa jadi titik kumpul dan bisa jadi titik sentuh. Ya, terkait dengan titik sentuh, apa yang perlu dihindari atau yang perlu dikontrol di ruang meeting atau ruang pelatihan? Kembali adalah penggunaan barang-barang sifatnya komunal. Ya. Komunal itu ya mungkin berbagi spidol, penghapus, pulpen untuk mencatat, pulpen untuk absensi, itu hal kecil ya. Furniture yang ada di ruangan, itu semua bisa menjadi media penularan. Tetap diupayakan gunakan teknologi untuk mengganti tatap muka.
Dan terakhir area kerja lapangan. Sama, kalau bicara tamu yang akan berkunjung ke lapangan, akan lebih baik dari awal dikontrol, dibatasi kalau bisa, diatur jumlahnya, diatur jamnya, sehingga tidak secara bersamaan di waktu yang sama berkumpul di tempat yang sama. Karena kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu, mereka akan berkumpul dalam jumlah besar dan akan susah jaga jarak, dan pada akhirnya bisa jadi mereka akan menyentuh sana sini. Dan akan menjadi titik satu berikutnya. Oke. Selanjutnya kita bicara apa yang bisa dilakukan selanjutnya setelah analisa resiko tadi ya. Saya menyarankan setelah kita melakukan analisa resiko, kita melakukan juga peninjauan pada alur proses pelaksanaan pekerjaan. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak kita coba review alur proses kerja kita, bisa jadi alur proses yang mungkin mengalami kendala atau macet, ini yang menyebabkan terjadi titik kumpul. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan kaitan dengan alur proses tadi ya. Pertama, untuk mencegah adanya perkumpulan orang yang sakit di area kerja kita, tentu perlu kita review bagaimana orang yang sakit itu tidak boleh masuk ke tempat kerja. Ya, ada peninjauan kondisi fisik atau monitoring kesehatan seseorang ya, monitoring kesehatan pekerja yang akan masuk area kerja kita. Ya. Atau kalau perlu kita sampai dengan level setiap pekerja itu kita tahu dulu kondisi kesehatan dia, termasuk penyakit bawaan apa yang ada dalam diri dia. Ya. Kalau sudah kita ketahui, kita bisa susun prioritas mana yang bisa bekerja dari rumah, mana yang bisa bekerja di kantor atau di pabrik. Ya. Ini salah satu cara untuk mereduce kemungkinan penularan selanjutnya ya, terutama pada orang yang imunitas tubuhnya lebih rendah. Dan hasil review ini akan sangat berperan sekali dalam pengaturan jam kerja di lapangan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah orang berkumpul di lapangan. Ya, itu bisa ada relasinya ke sana. Terus kedua, coba direview proses mana saja yang masih menggunakan sistem persetujuan atau approval yang sifatnya dokumentasi. Ya. Rantai approval dokumen yang saling berpindah-pindah ke banyak orang, ini kalau bisa direview dan dialihkan menggunakan teknologi ya, teknologi non kontak. Kalau memang nggak bisa juga menggunakan teknologi non kontak, coba disimplifikasi sehingga mungkin approvalnya nggak perlu terlalu banyak melibatkan banyak orang. Terus berikutnya bicara simplifikasi metode pekerjaan. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan rutin di area kerja kita yang bisa kita simplifikasi? Kita bikin dia lebih simple, lebih ringkas. Tujuannya supaya tidak terlalu banyak pekerjaan di area lapangan, yang pekerjaan rutin khususnya, sehingga mengurangi jumlah orang yang berkumpul di satu tempat. Ya, ini juga perlu direview dari awal. Terkadang nggak bisa dihindari orang berkumpul karena memang pekerjaannya mengharuskan dia berkumpul. Ada jenis pekerjaan yang dilakukan bersamaan yang akibatnya orang harus berkumpul di situ. Kalau ini bisa direview dari awal, ini tentu mengurangi resiko juga. Terus review atau kaji secara berkala proses pergerakan barang. Ya. Kenapa ini penting? Beberapa jenis industri yang sifatnya lean manufacturing, pergerakan barang berarti pergerakan manusia. Ya, begitu ada bottleneck, ada produk yang bottleneck atau ada satu line production yang bottleneck, tentu akan menimbulkan perkumpulan orang di situ untuk mencoba menyelesaikan masalah kenapa produk ini bottleneck di satu titik. Ya, jadi penting sekali untuk mengawasi pergerakan barang. Begitu ada satu titik barang itu jam, stop, segera diselesaikan supaya tidak terjadi perkumpulan orang di situ. Ya. Termasuk juga pergerakan barang ini penting, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, mana barang yang memang akan bersentuhan dengan orang banyak, mana barang yang bisa kita anggap dia cukup aman karena tidak disentuh oleh orang banyak. Ya, ini perlu dievaluasi pergerakan barang tadi. Kaitan juga dengan screening barang tadi ya. Terus bicara pergerakan orang atau pergerakan pekerja. Kalau bicara lean manufacturing, ada jenis-jenis kegiatan yang sifatnya added value dan yang non added value. Ada istilah seperti itu ya. Ini juga kalau bicara lean manufacturing, pergerakan orang direview dalam kaitan apakah dia orang ini bergerak ada added value-nya apa tidak. Nah, kalau kita bicara new normal life, ini juga bisa kita gunakan tools yang sama
tapi tujuannya untuk melihat orang ini pada akhirnya berkumpul di mana. Ya, pergerakan orang ini perlu direview untuk mengetahui apakah ada potensi orang berkumpul di satu titik. Contohnya, kalau di bagian receiving ya, atau di bagian delivery, di bagian akhir itu biasanya, atau bagian awal dari suatu pabrik. Ada truk yang masuk atau ada truk yang keluar. Ya. Sejalan dengan jumlah truk yang masuk, berarti sebanyak itu juga jumlah driver yang akan datang. Kalau ada 100 truk berkumpul satu titik, berarti ada 100 orang berkumpul satu titik. Ya, ini pergerakan ini harus diawasi. Apakah kita bisa memastikan dia ada di tempat yang aman, atau dia akan bergerak liar untuk berkumpul di mana saja secara tidak terkendali. Nah, tentu yang berkumpul secara tidak terkendali ini yang resikonya lebih besar. That's why makanya penting untuk juga mengawasi pergerakan orang dalam kaitan untuk mencegah penularan tadi ya, khusus di tempat kerja. Terus bicara peninjauan fasilitas tempat kerja. Kalau kita bicara orang harus jaga jarak, apakah memang fasilitas tempat kerjanya memenuhi syarat untuk bisa orang jaga jarak? Ya kan? Saya selalu mengatakan dari awal, coba dianalisa. Setelah dianalisa, memang ada titik dia perlu untuk dilakukan segregasi misalnya, maka lakukanlah segregasi. Ya, kalau saya mencoba menawarkan ada 3 area yang bisa kita kelompokkan sebagai area segregasi ya. Ada area putih, area abu-abu, dan area kuning. Area putih contohnya seperti kantin, kantor, meja kerja atau area kerja pribadi ya. Kalau dia punya kubikel atau punya ruangan kerja sendiri, itu menjadi area putih. Maksudnya area putih apa? Area yang memang sedapat mungkin steril. Ya. Dan memang lebih mudah untuk disterilisasi. Ya. Jadi untuk area-area putih ini diusahakan program kebersihannya memang lebih intens. Oke. Berikutnya bicara area abu-abu. Area abu-abu ini kalau kita bicara representasi, mungkin antara 60 sampai 50% kemungkinan untuk bisa dijaga supaya dia tetap steril. Ya, contohnya area produksi. Kenapa saya bilang ini tidak bisa 100% dia bisa disterilisasi? Kayak tadi ada contoh area produksi, saya nggak kebayang kalau kita punya area produksi seluas, ya, let's say lah 500 meter persegi ya. Sorry, terlalu kecil, 1000 meter persegi. Apakah 1000 meter persegi akan kita lap supaya bersih? Apakah kita bisa pastikan 1000 meter persegi tersebut tidak ada orang keluar dan masuk? Untuk tidak menyentuh sesuatu? Itu tidak mungkin. Ya. Maka untuk area abu-abu ini, yang dilakukan adalah prioritas. Area mana yang ada pekerja dan sering terjadi sentuhan, itu diprioritaskan untuk di cleaning lebih bersih, untuk mencegah penularan. Area mana saja yang memang jarang dipegang orang, jarang dilalui orang, atau tidak ada bekerja di situ, kita bisa anggap dia area beresiko, tapi ya memang kita ikhlaskan, tanda kutip ya, untuk kita tidak bersihkan. Karena memang prioritisasi tetap perlu dilakukan. Dan terakhir area kerja kuning. Area kerja kuning contohnya workshop atau bengkel. Ini area yang memang kita sudah anggap ini memang nggak bisa lagi kita bersihkan, dan ini hanya murni mengandalkan PHBS individu. Rajin cuci tangan, tidak pegang muka, pakai masker, dan tetap jaga jarak berdasarkan kesadaran individu. Karena saya nggak kebayang workshop yang isinya plat-plat metal, itu di cleaning, Pak. Itu nggak berguna, nggak bermanfaat buat perusahaan. Yang ada buang-buang biaya. Ya. Area parkir. Apakah benar area parkir mau dilap-lap setiap hari? Tentu tidak signifikan hasilnya ya. Memang bisa di desinfektan, tapi seberapa sering? Ya. Contoh lah kalau kita bicara desinfektan. Sekarang ini kan lagi ngehit juga ya desinfektan ya. Polisi atau damkar keliling desinfektan di jalan-jalan protokol di jalan raya. Kalau menurut saya itu tidak efektif. Karena apa? Di jalan raya itu tidak signifikan. Kalaupun disinfektan itu tidak signifikan memutus rantai penularan. Tapi kalau di perumahan yang padat penduduk di disinfektan itu akan lebih efektif.
Itu juga berlaku sama. Kalau di area kerja kita, Anda mau bikin desinfektan di area parkir dengan area kantor, mana lebih penting? Menurut saya pasti lebih penting di kantor daripada di parkiran. Ya, di parkiran diandalkan apa? Kesadaran individu untuk tidak pegang muka dan untuk sering-sering cuci tangan. Itu contohnya ya. Bang Winar, Ya. aja nih waktunya sudah mepet, biar teman-teman ada kesempatan bertanya. Oke, tinggal 2 slide lagi. 5 menit lagi ya. Oke. Oke, silakan lanjut, Bang. Poin kedua, prioritasi. Setelah kita lakukan segregasi, maka prioritasi akan lebih mudah. Untuk kapan ruangan itu perlu dekontaminasi, sama perlu seberapa intens untuk dibersihkan ya. Dan bicara sirkulasi untuk udara di ruangan tertutup. Tadi sudah kita lihat videonya, foto di atas, ilustrasi pada slide sebelumnya. Ruangan yang menggunakan AC sentral itu rentan sekali untuk penularan. Dia perlu sering dibersihkan. Untuk AC yang split juga sama. Filternya semakin sering dibersihkan. Ya. Screening kesehatan, ya, ini wajib ya. Pengelolaan lingkungan kerja sudah harus melakukan screening kesehatan. Ya. Dan terakhir, bagaimana penambahan atau pengurangan area. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan orang dalam jumlah yang sama. Dalam jumlah yang besar tanpa terkendali suatu tempat. Kata kuncinya adalah tanpa terkendali. Ini sejalan tadi dengan kita bicara bagaimana pergerakan orang pun perlu dievaluasi ya. Karena perkumpulan orang tanpa terkendali itu potensi penularannya tinggi. Lanjut. Penanganan fasilitas penanganan situasi darurat. Ya. Untuk area-area untuk perusahaan atau tempat kerja yang menyediakan klinik, sebaiknya juga ada segregasi ruangan ya. Antara area pemeriksaan umum untuk gejala non-COVID, pemeriksaan khusus untuk gejala COVID, dan terakhir area non-medis. Ya, area non-medis ini untuk pendaftaran, penerimaan pengeluaran dokumen, area istirahat. Ya, kalau sampai sekarang masih menjadi satu tempat yang tidak ada pemisahan, ini pun bisa terjadi penularan cukup cepat di situ nanti. Ya, begitu ada ODP, PDP yang sifatnya OTG, nah, ini akan sangat rentan di situ ya. Terus SOP situasi darurat, ini perlu dievaluasi juga. Kalau dulu, contohnya ya, kalau dulu melihat orang pingsan di lapangan, respon kita sebagai petugas emergensi pasti kita memberikan pertolongan darurat. Bahkan kalau dulu pasti orang kasih pernapasan bantuan kalau memang dia mengalami berhenti jantung ya. Kalau sekarang apakah kita berani melakukan hal tersebut? Tentu bisa jadi tidak. That's why maka SOP perlu dievaluasi. Bagaimana melakukan emergensi sambil di benak kita menghindari penyebaran COVID. Ya. Kompetensi otomatis perlu di-improve terhadap petugas emergensi. Alat bantu untuk emergensi juga perlu di-improve, perlu disesuaikan. Ya. Dan terakhir, organisasi tanggap daruratnya juga harus sampai ke level krisis. Karena ke depannya, situasi krisis itu kapan saja bisa terjadi. Begitu ada satu penularan, itu akan bisa berkembang menjadi krisis dalam waktu yang sangat cepat. Jadi organisasi pun harus dievaluasi. Dan terakhir bicara evaluasi proses bisnis. Kenapa ini perlu dievaluasi? Agar dapat adaptif ya. Contohnya apa? Kita bisa perlu evaluasi kesiapan operasional ya. Jika memang suatu saat kegiatan operasional itu harus dijalankan dengan jumlah personel yang sangat minim. Karena apa? Mungkin sudah terjadi penularan dan perlu banyak orang yang dievakuasi, perlu banyak orang di karantina, perlu banyak unit bisnis yang dikurang-kurangin. Tapi bisnis harus tetap jalan. Bagaimana caranya? Minimum essential force kalau bahasa militernya ya. Jumlah minimum yang paling bisa untuk menggerakkan organisasi. Terus kedua bicara sourcing material. Bisa jadi kita nggak krisis, tapi krisis di pihak vendor barang kita. Apakah ada vendor pengganti supaya bisnis tetap bisa berjalan? Terus ketiga bicara replacement manpower atau worker yang lagi sakit, yang terinfeksi dan harus diisolasi, itu perlu pengganti. Bagaimana mengganti 100 orang supaya bisnis tetap bisa berjalan. Ya. Terus bicara bagaimana evaluasi untuk kemungkinan apakah
operasional perusahaan atau operasional bisnis dialihkan sebagian atau seluruhnya ke tempat yang lain. Jika memang terjadi outbreak atau terjadi penularan tempat kerja dan salah satu unit kerja atau salah satu pabrik harus tutup, sementara bisnis harus tetap berjalan, bagi kesiapan untuk pemulihan. Mungkin habis ditutup, disterilisasi, dievakuasi orang-orang. Bagaimana SOP untuk pemulihan kondisi daruratnya tadi, supaya bisnis bisa kembali berputar. Ya, ini juga perlu dievaluasi kesiapannya. Dan terakhir, kesiapan anggaran. Karena COVID ini masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, otomatis banyak program-program yang perlu dievaluasi, apakah masih relevan menjalankan bisnis sebagai BAU dan juga sebagai ada cadangan untuk penanganan krisis. Ya. Penggunaan desinfektan, APD, itu akan menjadi kegiatan rutin dan perlu pembelanjaan rutin. Otomatis anggarannya juga harus disediakan secara rutin. Oke. Sebagai penutup, kita bicara new normal life ya. Tentu dibutuhkan kolaborasi ya dari individu pekerja dan pengaturan melalui prinsip manajemen perusahaan ya, agar dapat mewujudkan yang namanya new normal life. Tadi sudah panjang jelas menjelaskan di atas tadi. Langkah pertama, usahakan ada intervensi dari perusahaan secara melalui prinsip manajerial. Jika tidak memungkinkan, baru pakai PHBS. Kalau bisa jangan dibalik. Ya. Kedua, untuk setiap aspek dalam hal yang perlu kondisikan dan sesuaikan pelaksanaan new normal life, termasuk penyusunan tempat kerja, perlu memperhatikan besaran risiko yang diperkirakan dan prioritas dalam pengerjaannya. Tadi di tahap awal kan ada analisa risiko, tempat-tempat yang mungkin perlu dievaluasi dan mungkin perlu dilakukan perubahan. Nah, itu baru segelintir contoh ya. Bisa jadi lebih banyak lagi contoh tempat-tempat yang perlu dievaluasi. Pertanyaannya apakah semuanya perlu segera dirubah? Bisa jadi tidak. Kapan dirubah, kapan tidak dirubah, itu keputusan masing-masing perusahaan. Caranya bagaimana mengetahui kapan kita perlu merubah, kapan tidak? Lakukan analisa untuk penentuan prioritasnya. Ya. Dan terakhir, semakin melibatkan intervensi melalui prinsip manajemen perusahaan, maka risiko penurunan wabah tempat kerja dapat diminimalkan. Namun, memerlukan biaya pengelolaan yang juga sejalan. Ya. Cara paling mudah dan murah adalah, dan yang tidak keluar biaya adalah PHBS. Namun bisa diyakinkan, outbreak sangat mudah terjadi. Ya. Risiko lebih rendah adalah intervensi melalui manajemen perusahaan. Tapi ini perlu biaya dan terkadang tidak murah. Oke, dari saya cukup sekian Pak Hari. Saya kembalikan pada Pak Hari. Oke, Bang Winar, terima kasih banyak. Cukup menarik ya informasinya. Jadi, boleh saya sedikit wrap up sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi new normal life ini. Yang pertama adalah asesmen titik kumpul ya, karena memang titik kumpul disampaikan oleh Bang Winar tadi adalah ya tempat yang paling rentan di mana kita bisa berbagi penyakit di sana. Yang kedua adalah titik sentuh. Kalau bicara COVID, nah, tadi juga sampai Bang Winar, penularan salah satu penularannya adalah melalui droplet yang juga sangat besar kemungkinannya ditularkan melalui tangan. Sehingga titik sentuh ini menjadi sesuatu yang perlu kita asesmen. Nah, dari asesmen titik kumpul dan titik sentuh tadi, muncullah beberapa kontrol yang bisa kita lakukan. Pertama adalah segregasi area untuk menghindari terjadinya perkumpulan. Kemudian ada engineering juga, modifikasi sistem operasi dan segala macam. Dan terakhir adalah, ini cara terakhir yang kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain adalah PHBS tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini kayak saya lihat sudah ada penanya ini ya, dari 3 penanya. Saya hanya mengingatkan lagi, ini saya cek di grup WhatsApp, sudah terdaftar sekitar 40 partisipan, sementara di dalam training kita sekarang ini sedang berada sekitar 50-an partisipan. Buat teman-teman yang masih belum mendaftar ke grup WhatsApp, silakan diklik aja link yang sudah di-share di chat ya, nanti mungkin akan dibantu lagi oleh tim kita untuk men-share ulang linknya, supaya nanti bisa mendapatkan materi. Kita akan share materi di sana setelah acara ini. Yang kedua, link untuk post-test serta feedback. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat sebagai bukti kepesertaan ya, bukti pemahaman, kita akan berikan sertifikat bagi teman-teman yang sudah
lulus post-test dengan nilai 90. Itu, oke, satu hal lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya kita perlu foto-foto dulu. Nah, jadi tolong teman-teman di open lagi kameranya ya. Di open lagi kameranya, kita akan take picture. Jangan lupa senyum yang lebar. Kalau belum, Mas Aulia Senyum lebar. Ya, ini masih ada yang buka nih, belum buka nih. Mas Dwi Puji, Rayun, Riko, Diana, Mbak Retno, Mbak Eni, ayo wajahnya diperlihatkan. Jangan lupa pakai lipstick buat wanita ya, jadi senyumnya manis. Buat laki-laki jangan lupa cukur jenggot. Oh jangan, jenggot itu sunnah. Cukur kumis. Oke, silakan tim Mindshift, mari kita ambil foto ya. Bertahan dulu senyumnya ya. Bertahan 10 menit sampai kering. Oke, kita take sebentar. 1, 2, 3. Oke, grup 1 sudah. Berikutnya. Berikutnya, sebentar ya. Berikutnya, 1, 2, 3. Rugi loh kalau nggak ikutan foto, teman-teman. Jarang-jarang lo foto sama kita, gitu kan. Dan ini adalah grup terakhir. 1, 2, buncis. Oke, sip. Foto sudah langsung saya share di grup WhatsApp. Silahkan dinikmati fotonya. Baik, kita langsung aja ke penanya pertama. Penanya pertama muncul dari Bu Yeni ya, Bu Yeni Puspitasari. Tanyanya keren nih Bang Winar. Bagaimana pengendalian untuk proses manufacturing? Misalnya pabrik elektronik, di mana satu PCB akan dipasang berbagai komponen dalam proses ban berjalan atau konveyor oleh beberapa orang. Nah, kira-kira mungkin kalau saya boleh mengarahkan, ini kira-kira bagaimana asesmennya dan bagaimana kontrol yang tepat dalam memasuki masa new normal life ini, Bang Winar. Silakan, Bang Winar. Oke, itu sebenarnya kurang lebih sejalan dengan slide saya yang sambil saya buka slide-nya dulu ya. Ya, silakan. Segregasi area yang fasilitas tempat kerja. Nih. Jadi kalau tadi saya menyarankan kita bikin semacam zonasi area ya. Ada area putih, abu-abu, dan kuning. Di area putih, intensif untuk pembersihan itu akan lebih mudah memang ya. Karena kita bisa berasumsi bahwa ini area memang bisa kita batasi orang yang keluar dan masuknya. Barang yang keluar masuk juga bisa dibatasi, kontrolnya lebih mudah ya. Itu tentunya juga bisa lebih minimal daripada area-area lainnya. Nah, untuk area abu-abu, contoh area produksi yang seperti tadi Mbaknya bilang ya, ini memang cleaning yang bisa dilakukan adalah fokus pada di mana ada banyak persentuhan oleh manusia ya. Workbench di mana ada banyak pekerja di situ, fokusnya adalah di workbench itulah yang paling harus diintensifkan untuk cleaningnya tadi ya. Cleaning ataupun dekontaminasi atau sterilisasi. Nah, plus PHBS. Ya, jadi kapan perlu dia di cleaning? Terutama pada saat pergantian shift. Ya, itu minimal. Bisa lebih dari itu jika mungkin diatur dengan sistem 1 jam sekali atau pada saat lagi ada coffee break. Kalau saya nggak salah beberapa jenis industri itu ada sistem coffee break ya. Itu pun bisa diintensifkan juga dan untuk cleaning. Ya. Jadi bisa diatur waktunya. Waktu kapan dia perlu di break dan orang mungkin ada petugas yang khusus untuk membersihkan atau mungkin si pekerjanya yang diberdayakan untuk cleaning. Cleaning workbench ya. Kalau cleaning produk itu mungkin saat ini menurut saya tidak terlalu prioritas karena pada akhirnya produk itu akan masuk gudang. Ya, memang bisa jadi dia menular ke si konsumen ya, tapi sebagian besar produk elektronik itu kan akan masuk ke gudang dulu baru untuk dikirim ya. Jadi bisa kita bilang tanpa ada inangnya si virus itu akan mati dengan sendirinya. Fokusnya adalah pada workbench. Ya, seberapa bisa kita lakukan cleaning workbench secara khusus di luar PHBS si individu untuk tidak memegang mukanya ya.
Jadi prinsipnya adalah memang cleaning workbench-nya. Mengenai kapannya, paling minimal adalah pada saat pergantian shift. Paling minimal. Lebih sering lagi, lebih bagus. Tentu itu disesuaikan dengan ritme lini produksinya ya. Pada saat lini produksinya bisa dihentikan, dia cleaning. Bisa cleaning parsial, bisa cleaning menyeluruh. Mungkin bisa jadi ada area kerja tertentu atau lini produksi tertentu, dia lebih mudah dimatikan. Ya, ini bisa lebih sering cleaningnya. Tapi untuk area produksi mungkin yang dan berjalannya lebih intens untuk bergerak dan susah untuk dihentikan, dalam arti tidak bisa setiap saat dihentikan, ya ini perlu diatur waktu yang lebih spesifik, kapan dia bisa berhentikan secara masif untuk di cleaning. Itu contohnya ya. Demikian Pak Ari. Sip, mantap Bang Winar. Bu Yeni mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya masih perlu ditambah nanti lagi di chat, dan lagi-lagi kalau misalnya belum terbahas kita akan lanjutkan di grup WhatsApp. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Jumawan. Nah, ini dari Denpasar. Salam dari Denpasar. Bantu sharing Pak untuk lingkungan kerja yang secara langsung berkontak dengan pasien positif COVID-19, misalnya rumah sakit. Nah, mungkin background-nya Pak Jumawan ini di rumah sakit ya. Tentunya memiliki risiko penularan yang tinggi. Nah, bagaimana kita sebagai HSE melakukan analisa risiko supaya penyakit akibat kerja kita bisa diminimalisir? Gitu Bang Winar. Nah, itu akan masuk seperti slide saya berikutnya. Penanganan fasilitas, pengelolaan fasilitas penanganan situasi darurat ya. Di tempat kerja maupun ya, apalagi di rumah sakit ya. Beberapa literatur atau sumber yang pernah saya baca, memang kata kuncinya adalah segregasi. Ya. Seperti yang sudah saya tampilkan di slide saya tadi, perlu untuk pemisahan area di mana memang pasien dengan gejala COVID itu dibikin area sendiri, ya, yang terpisah dengan area pemeriksaan lainnya. Ya. Di awal-awal outbreak ini muncul di Indonesia, yang pertama jadi korban itu biasanya suster dan perawat, suster dan dokter. Karena apa? Orang tidak tahu, suster dan dokter tidak tahu dia sakit COVID. Dan kedua, munculnya di IGD. Karena IGD dulu sebelum outbreak ya, itu tidak pernah memisahkan orang yang COVID maupun yang non-COVID. Semua akan masuk ke IGD dulu. Semua pasien di luar jam kunjungan dokter yang spesialis atau dokter umum pasti akan masuk ke IGD. Termasuk yang mungkin mengalami kondisi darurat ya, sesak napas segala macam, itu biasanya tidak langsung ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Dia pasti ke IGD dulu. Ya, maka penularan pertama terjadi dulu ada di IGD dengan di beberapa dokter spesialis yang terkait dengan internis dan sakit paru ya. Nah, segregasi area adalah kuncinya. Area yang memang harus ada area COVID, area non-COVID, dan area non-medis. Ya. Bahkan kalau kita kemarin tonton di TV ya, rumah sakit darurat yang di Wisma Atlet, itu pun mereka memperlakukan zonasi juga. Ya. Zona untuk area COVID, zona untuk area istirahat, ya, zona untuk area tamu, zona area untuk dropping barang. Itu harus diberlakukan seperti itu. Itu paling pertama. Dan kedua, kembali screening orang dan screening barang yang akan masuk ke masing-masing zona tadi atau ke masing-masing area tadi. Semakin memasuki area yang berbahaya, tentu pengontrolnya akan berbeda. Orang yang bisa masuk pun akan menjadi berbeda juga. Nggak semua orang bisa masuk ke area yang pemeriksaan COVID. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke area pemeriksaan COVID. Ya. Tapi untuk area non-medis, mungkin tamu-tamu, siapapun juga bisa masuk di situ. Ya. Itu dari saya. Sip. Mantap. Aplikasinya sudah beberapa rumah sakit juga menerapkannya kurang lebih sama dengan seperti yang saya sampaikan ini. Ya. Oke, ya saya juga dengar ada rekan saya juga di daerah Magelang itu istrinya dokter juga sama gitu. Dibuat ruangan bahkan lorong dan jalur yang terpisah gitu ya. Jadi kuncinya segregasi ya Bang Winar ya. Ya. Oke, sip Mas Jumawan, mudah-mudahan memuaskan jawabannya dari Bang Winar. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ini dari Kalimantan. Mas Kevin, apakah tidak ada cara atau solusi lain dalam menentukan atau menilai bahwa pasien itu bahwa pasien OTG itu bisa diketahui dia itu positif COVID?
Ini mungkin maksudnya cara lain selain swab mungkin ya, Bang Winar. Ini mungkin pertanyaannya lebih tepat ke dokter, tapi saya yakin Bang Winar bisa jawab nih. Monggo Bang Winar. Sepanjang yang saya tahu dari informasi yang saya tahu juga ya, yang beredar secara resmi dan yang bisa diakui kebenarannya, sampai saat ini hanya pemeriksaannya itu kalau nggak dengan uji darah ya atau swab. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada cara lain ya, jadi swab ya. Tidak ada yang lain. Berarti apa nih? Berarti mau nggak mau karena kita memang nggak bisa mendeteksi secara fisik, berarti kita harus bersikap semua orang adalah terjangkit gitu ya, Bang Winar ya. Yes, itu skenario terburuknya adalah berasumsi semua orang itu bisa membawa penyakit. Ya, saya ingat dulu waktu kerja di perusahaan makanan ya, sebenarnya buat teman-teman yang bekerja di perusahaan pengolahan makanan seperti biskuit dan segala macam ya, di sini ada rekan saya itu Bu Linda. Itu protap itu sudah dijalankan sejak dulu gitu ya, walau belum ada COVID, orang di produksi itu sudah harus pakai masker, bajunya harus bersih, cuci tangan, tangan harus disemprot alkohol setiap saat gitu kan ya, karena memang area produksi itu area yang kritikal. Waktu itu kita melindungi makanannya, kalau sekarang ya justru nggak perlu makanan, orang pun harus dilindungi gitu Bang Winar ya. Iya. Oke. Kurang lebih sama. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini sebenarnya waktu cukup mepet nih ya, sudah jam 22. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa merelakan waktunya sedikit untuk kita bahas beberapa pertanyaan lagi ya. Ini tadi ini ada lagi kelanjutan dari Bu Yeni ya. Oke Bu Yeni, saya pas dulu ya, kita ke penanya lain. Nah, nanti Bu Yeni kita bahas nanti di grup. Dari Mbak Zenita. Malam, saya Zenita ingin bertanya untuk kondisi yang seperti ini, bagaimana untuk pelaksanaan audit? Nah, ini. Oh, ini menarik. Pelaksanaan audit, kan Abang nih ahlinya nih. Padahal dalam keadaan seperti ini, bagaimana memang audit, baik itu internal maupun eksternal? Apakah dimungkinkan melalui online? Silakan Bang. Oke, ini yang menarik, karena sampai sekarang pekerjaan saya pun juga ada bersentuhan audit dan memang ada kendala juga ya. Prinsipnya, audit step 1, yang bicara sistem dan dokumentasi, itu sangat dimungkinkan melalui online. Sangat dimungkinkan ya. Karena kita bisa melalui soft copy dokumen, kita bisa cek dulu kesesuaian dokumen dengan sistem manajemen yang diacu. Nanti dari situ kita timbul beberapa mungkin hasil rimak-rimak, temuan-temuan yang perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi. Dan jika memang masih sebatas temuan sifatnya dokumen atau bisa dibuktikan melalui dokumen untuk pembuktian sistem tersebut berjalan apa tidak, itu bisa semuanya melalui online. Sangat bisa dimungkinkan. Namun, audit ketiga, ya, atau beberapa jenis audit lainnya ya, terkadang membutuhkan kunjungan ke lapangan. Nah, otomatis ini tidak bisa secara online. Apa yang sudah dilakukan? Ya, protokol kesehatan. Kalau perusahaan sudah punya SOP yang lebih komprehensif lagi, ya kita ikutin protokol mereka ya. Tapi seminim-minimnya adalah protokol kesehatan yang seperti PHBS tadi ya. Itu yang paling mungkin. Bagaimana kita meskipun audit, tetap harus jaga jarak, dalam satu ruangan tidak boleh banyak orang, saat berkunjung juga ke lapangan juga hindari keramaian atau kerumunan, dan juga tetap saat berbicara, jangan terlalu berdekatan. Ya. Usahakan tidak menyentuh benda-benda yang ada di area lapangan. Biarkan si auditinya yang menyentuh dan menunjukkan ke kita. Kitanya tidak perlu menyentuh. Ya, jadi kembali pesan minim-minimnya adalah PHBS sebagai panduan kita atau sebagai protokol kesehatan kita. Minim-minimnya. Sip Bang, menang. Dan bahkan mungkin saya menambahkan sedikit, di beberapa perusahaan yang saya dengar dalam menyambut new normal life ini, mereka sudah menerapkan persyaratan, oke, silakan audit datang gitu. Kadang-kadang audit nggak bisa dihindari ya, apalagi dari pemerintah. Silakan datang asalkan bisa menunjukkan bukti kalau sudah negatif melalui swab gitu kan, atau boleh datang tapi setelah karantina di lokal. Ya misalnya kayak di tempat saya pabrik Cilacap gitu kan, mau ada orang datang dari Jakarta, ya silakan aja datang, tapi sampai di Cilacap tes dulu gitu kan. Setelah keluar hasil baru boleh datang, baru masuk pabrik. Atau kalau enggak di karantina dulu 14 hari. Oke, terima kasih Bang Winar. Ini banyak ya, pertanyaannya banyak sekarang nih. Ini mau nggak mau perlu kita seleksi nih, kalau enggak nanti kita bisa lanjut sampai jam 12 malam nih. Walaupun saya yakin kawan-kawan rela nih mau sampai pagi juga oke nih ya. Besok juga libur ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya pilih ya, mohon maaf teman-teman yang belum bisa saya tampilkan.
yang belum bisa saya ajukan sekarang. Saya pilih dari Mas Rizky di Cikarang. Mas Ari. Ya. Mas Ari, Gimana udah? itu kalau pertanyaan banyak, kalau misalnya waktu nggak terkejar bisa dibahas di grup WA aja. Betul. Boleh. Sangat mungkin. Kita akan pindahkan ke grup WA. Betul udah. Nanti kita Ya, di record aja, di copy paste aja ke grup WA. Jadi nanti bisa kita follow di situ. Oke. Sangat bagus usulannya, Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, kita sharing sedikit juga menghargai teman-teman yang mungkin sudah pada ngantuk nih, besok mau sahur ya. Dari Mas Rizky di Cikarang, sebagai orang HSE tentunya tidak terlepas dari aktivitas drill simulasi tanggap darurat seperti kebakaran, tumpahan, bla 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 bla. Dan itu sekarang ditunda. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap survive dijalankan di new normal life? Drill, Bang, drill. Oke. Bisa saya jawab langsung ya, Pak Ari? Ya, harus langsung dong. Kalau Oke. nanti Itu kembali seperti di slide saya ini juga saya sebutkan. Pertama, SOP-nya yang harus dievaluasi dulu. Untuk apapun juga drill itu kan pasti mengacu ke SOP non-COVID ya dulunya ya, sebelum ada kasus COVID kayak sekarang. Mau nggak mau semua SOP itu sekarang harus memasukkan unsur COVID atau perlindungan COVID. Itu nomor satu. Apapun SOP untuk emergensi yang ada di perusahaan Anda harus masukkan untuk unsur proteksi COVID dulu. Tujuannya kepada si petugas emergensinya. Ya, bagaimana si petugas emergensi tidak tertular COVID. Ya, itu pasti bisa dievaluasi ya, SOP-nya ya. Kedua, bicara drill. Bagaimana drill itu bisa dilakukan tapi tetap aman? Ya, prinsip protokol kesehatan, Pak. Pertama adalah, bisa nggak drillnya dipecah menjadi drill kecil dulu? Yang tidak perlu melibatkan banyak orang. Ya kan? Kalau bisa, ya maka drill itu bisa dievaluasi risikonya. Lakukan analisa risiko untuk drill yang akan Anda lakukan dan sampaikan pada manajemen. Bahwa meskipun kita akan melakukan drill, tapi tahapan-tahapan untuk perlindungan terhadap COVID juga sudah kita buat, dan drill ini tak bisa aman dilakukan. Karena perusahaan pun tetap melakukan drill. Ya, kalau nggak ada drill, takutnya nanti begitu ada kerjaan emergensi lainnya di luar COVID, emergensi tim kita juga akan menjadi tidak siap untuk menghadapinya ya. Drill itu sangat bisa dilakukan. Cuma kembali dievaluasi apakah perlu melibatkan banyak orang atau bisa pecah menjadi tim yang kecil. Ya, pertama tadi protokol kesehatannya, SOP-nya dievaluasi sesuai dengan protokol kesehatan antisipasi COVID. Kedua, pecah menjadi drill yang kecil, melibatkan orang lebih sedikit, tapi dengan output yang nggak kalah signifikannya dengan melibatkan orang banyak. Ya, nanti kalau memang waktunya sudah memungkinkan dan memang mungkin new normal life-nya sudah menjadi lebih siap untuk diterima oleh banyak orang ya, mungkin drill yang melibatkan banyak orang pun akan menjadi tidak terkendala. Karena apa? Pada saat drill, contohnya misalnya evakuasi building ya, pada saat orang turun dari gedung mungkin bisa jadi di tangga emergensinya orang nggak bisa terhindarkan ya untuk berdekatan. Tapi begitu nyampe ke bawah, orang kan jaga jarak dan orang akan tetap disiplin, tidak pegang muka. Dan mungkin karena memang dari awal orang sudah konsisten menggunakan masker, maka masker itu pun kemanapun dia bergerak akan dia pakai. Maka itu pada akhirnya kalau sudah new normal life-nya sudah lebih established, sudah lebih ajak, drill skala besar pun menurut saya itu sudah bisa dilakukan. Tapi fungsi sekarang, saran saya adalah pecah menjadi drill yang kecil-kecil yang tidak melibatkan banyak orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bang Winar. Mudah-mudahan ini juga bisa memuaskan kepada penanya ya. Baiklah kawan-kawan, tadi saya sudah utarakan hatinya teman-teman. Saya tahu mau sampai jam 5 pagi juga siap meladeni ya. Tapi sekali lagi kita respect kepada kepentingan teman-teman yang lain, karena sudah melebihi 8 menit dari waktu yang sebenarnya kita schedulekan. Maka ada baiknya kita akhiri saja. Dan ini saya unmute semuanya. Ya, sudah saya unmute semuanya. Silakan teman-teman memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Bang Winar. Mana nih tepuk tangannya nih? Nah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bang Winar. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan materinya bagus sekali. Mantap. Pak Winar, Kamu memang panutan kita semua
Selamat malam. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pastinya kawan-kawan. Kita lanjutkan komunikasi di grup WhatsApp. Tadi saya sudah share feedback form, silakan diisi. Nah, sesaat lagi akan kita kirimkan form untuk post test dan habis itu materi yang tadi diberikan oleh Bang Winar. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di event Mindsafe berikutnya. Keep in touch dan sukses buat semuanya ya. Amin. Terima kasih, Amin, Bang amin, Ari. amin, amin. Tadi ada yang komplain Amin. foto. Terima kasih, Bang Ari. Oke. Oh iya, Mani. Benar. Kayaknya ada minta foto lagi deh ya, kita foto lagi ya. Oke dong, oke. Boleh, silakan. Kayaknya tadi ada yang lupa. Ya, foto lagi. Nah tuh Mbak Dwi Puji kayaknya udah dandan tuh. Sip. Wah, Oke. Siap-siap ya. Grup pertama Mani senyum. tulis pisan, 1, 2, 3. Oke, grup 1. Nah, saya siap dulu. Oke, grup 2. Grup 2. 1, 2, 3. Udah nih kayaknya udah semua apa ya? grup berapa ya? Coba dilihat tuh di grup Saya grup WhatsApp. berapa ya? Yang merasa wajahnya belum muncul silakan Ntar dilihat. fotonya share aja, Pak. Udah kering gitu ya, nunjukin giginya malah nggak masuk tuh di foto, kasihan. Oh, siap. Oke, saya capture sekali lagi. Ari, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, sampai ketemu lagi kawan-kawan. Oke, terima kasih. Live nih ya. Oke, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cek satu. Untuk tim Mindsafe bertahan dulu ya. Kita post. Astagfirullahaladzim, belum diketahui loh. Anjir. Iya. Udah keluar ya? Oh, lo keluar. Pak, kita ngapain, Pak? Udah. Silakan kalau mau keluar. Boleh kalau mau tidur, boleh di luar, boleh. Enggak ngobrol aja gitu, Pak. Ngobrol biar akrab. Wah, ya silakan. Sayang, Pak. Mau keluar mah sayang. Udah rame kan? Gitu ya. Ya, emang mau ngobrol apa Mas Olia? Telat sih Apa? kalau mau ngajak kenalan telat nih udah pada keluar. Oh, iya sih. Saya mah sekalian cari jodoh. Kali Ada aja tuh. nemu. Tinggal yang cowok-cowok tuh silakan dipilih. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Oke. sampai ketemu di event berikutnya. Oh, Oke. Bang Winar udah keluar ya? Suruh masuk lagi. Ya, sudah masuk lagi. Ih, cara keluar gimana nih? Live aja. Enggak, banting aja Ada HP-nya dibanting. Oh, iya. kanan bawah. Iya, maaf. HP-nya dibanting. Maaf. Saya ini kampungan nih. Nah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada yang baru mau masuk nih. Oh iya, baru masuk. Bud, ini ada yang belum masuk ke grup ya? Iya, ada beberapa. Lukas 0898. Ini Pak Wahid Lukas yang tadi gue kasih. Ya betul Pak, saya belum Ya. bisa masuk ke grupnya. Oh, Pak Wahid Lukas belum bisa ngeklik atau gimana Pak Wahid? Iya, saya coba klik pakai aplikasi di HP nggak bisa masuk. Di chat ini nggak bisa diklik? Nggak bisa. Oh, lagi nggak ngaktifin ya, WhatsApp web ya? Oh nggak, saya pakai HP. Oh, pakai HP, nggak bisa. Iya. Oke. Kalau di copy paste, Iya. di copy terus di paste di WhatsApp. Oh gitu. Nah, Saya coba dulu. Pak Wahid mempaste di kemana deh, ke nomornya siapa dulu, habis itu tinggal diklik. Oh iya, betul. Nah. Oke. Bisa. Udah masuk ya? Saya coba dulu ya. Oke. Pak Rudi, acaranya sudah selesai Pak Rudi. Tiduran nih kayaknya. Sudah Oke. bisa Pak, terima kasih Pak. Sudah bisa ya?
Siap, terima kasih. Oke, ini kita save dulu nih question-questionnya. Hud. Ya, silakan di save deh, coba. Si Bang Winner suruh masuk lagi dong. Udah gue remove semua. Semua gue remove. Bisa lo remove ya? Gue dari tadi mau nge-remove, kok nggak ketemu-temu. Okay, Hud. So, what do you think? What we have done? Kenapa? Kalau Alhamdulillah. apanya? Apanya? Acaranya gimana? Alhamdulillah lah ya, lumayan lah ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari responnya sih bagus lah. Kan lihat